Nah, di sanalah Janu cerita kalau dia melihat Rama itu bukan lagi membawa tas ransel, melainkan menggendong nenek-nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo. Cerita kali ini berasal dari seseorang yang katakan saja namanya Mas Wawan. Kejadiannya itu sekitar tahun 2000-an. Suatu hari Mas Wawan ini ditelepon sama temennya yang bernama Benny. Benny adalah salah satu temannya Mas Wawan yang aktif dalam kegiatan SAR. Saat itu Benny mengatakan, "Wan, ada yang hilang nih di Gunung Semeru. Bisa berangkat nggak?" Mas Wawan ini kaget, kemudian nanya balik sama Benny, "Yang lain gimana?" "Yang lain nggak bisa, Wan. Yang bisa cuman Rio, Ari sama Teguh. Katanya lagi ujian akhir." Nah, singkat cerita, Mas Wawan ini dengan Benny akhirnya ketemu. Mereka juga sepakat bahwa mereka akan menjemput Rio dulu yang kebetulan tinggal di Malang pada saat itu. Sesuai perkiraan mereka, sebelum maghrib ini mereka sudah sampai di Ranupani. Akhirnya ada juga tuh beberapa rombongan lain yang jadi sukarelawan nih, Bo. Mereka mendaftar di pos pendaftaran sebagai sukarelawan yang akhirnya. Tapi karena waktu sudah malam, akhirnya diputuskan pencarian itu dilakukan baru bisa esok hari. Malam itu suasananya di Ranupani memang sedikit agak beda, Bo. Nah, ceritanya udah jam 2 malam nih, Bo. Rio keluar tenda nih sebentar nih. Nah, di sana itu kan ada telaga ya, Bo, telaga Ranupani. Ketika si Rio ini ngelihat ke arah telaga, dia ngelihat di bibir telaga itu atau di pinggir telaga itu ada yang lagi duduk. Sebenarnya ini agak janggal ya, karena pada jam 2 duduk di tepi telaga ya aneh gitu loh. Ya karena Rio orangnya logis, mungkin Rio berpikir dia mungkin lagi pengen nikmatin suasana malam lah. Ya udah, akhirnya diabaikan sama Rio. Fokusnya Rio cuma bagaimana cara nemuin si survivor ini dengan segera. Itu aja sih fokusnya dia. Nah, besok paginya seluruh tim atau seluruh relawan melakukan briefing nih sebelum mereka melakukan proses pencarian. Nah, menurut si Janu, temannya yang hilang itu bernama Rama. Jadi menurut Janu, ketiga teman yang lainnya itu udah nunggu di pos Kalimati. Tapi ditunggu-tunggu si Rama kok nggak datang-datang, nggak muncul. Nah, ketika waktu sudah gelap dan malam, akhirnya mereka memutuskan 2 orang untuk turun melapor kepada ranger bahwa mereka kehilangan teman. Begitu sih informasi dari si Janu. Nah, akhirnya pencarian dimulai nih, Bo. Tim itu dibagi menjadi beberapa SRU atau singkatan dari Search and Rescue Unit. Tiap SRU ini terdiri dari 10 orang. Nah, mereka kebagian di tim SRU 5. Dan beruntungnya Janu ini masuk ke tim mereka. Jadi misi dari SRU 5 atau tim 5 ini menggantikan posisi dari tim sebelumnya yang sudah 3 hari itu di pos Kalimati. Nah, Wawan berpikir nih, masuknya Janu ke dalam tim mereka itu sebenarnya posisi yang sangat menguntungkan. Sebab kan dia akan bisa tanya-tanya nih sama si Janu kronologi lengkap dari hilangnya si Rama. Akhirnya diberangkatkanlah nih semua tim. Di tengah perjalanan menuju pos Kalimati, bener aja Wawan nanya-nanya nih, "No, sebenarnya kejadiannya kayak gimana sih?" Janu akhirnya cerita. Sebenarnya Janu itu udah ngerasain hal-hal yang aneh dari si Rama ini, terutama saat mereka melewati Oro-Oro Ombo menuju Cemoro Kandang, Bo. Sebenarnya mereka itu juga merasa kalau mereka itu salah sebab ngelewatin Oro-Oro Ombo itu pas maghrib. Ya alasannya karena mereka itu terlalu lama rehat di Ranukumbolo sih katanya. Nah, di sanalah Janu cerita kalau dia melihat Rama itu bukan lagi membawa tas ransel, melainkan menggendong nenek-nenek. Dan di sebelahnya itu juga katanya ada pendaki lain, tapi nggak dikenal nih pendaki sama si Janu ini. Nah, kemudian si Janu juga cerita ciri-ciri dari si pendaki ini. Ketika Janu menceritakan ciri-cirinya, tiba-tiba Rio kaget. Masih ingat kan? Ketika Rio keluar tenda di jam 2 pagi di Telaga Ranupani, nah ciri-cirinya sama. Nah, kemudian si Janu nerusin lagi nih ceritanya nih. Sebenarnya yang ngelihat keanehan itu bukan cuman si Janu, yang lain juga sebenarnya akhirnya cerita kalau mereka melihat hal yang sama apa yang dialami sama si Rama. Tapi mereka nggak mau ngomong sembarangan pada saat seperti itu. Lebih-lebih mereka juga sebenarnya ketakutan. Hingga akhirnya mereka sampailah di Cemoro Kandang. Tubuh Rama ini sampai Cemoro Kandang itu udah kelihatan capek banget katanya.
dan kemudian dia tiduran langsung di tanah, tepar lah gitu, tapi sadar. Akhirnya diputusin lah kalau mereka itu nginep di Cemoro Kandang. Malam itu sebenarnya suasana itu udah banget mencekam katanya. Suasana itu udah banget nyeremin kata Janu. Dari mulai angin niup tiba-tiba ngeluarin suara, sampai tenda mereka agak bergerak-gerak sedikit katanya. Sampai ada beberapa suara cekikikan. Nah ketika suara cekikikan itu, si Janu ini ngeliat Rama. Ternyata Rama udah tidur pulas. Sementara yang lainnya lihat-lihatan nih. Mereka sama sekali nggak mau ngomong karena takut. Di tempat seperti itu kan nggak boleh ngomong sembarangan. Dan akhirnya mereka putusin buat cuekin aja deh. Lebih baik tidur deh. Dipaksa buat tidur, Bu. Singkatnya mereka pun akhirnya bisa tidur. Dan besok paginya mereka bangun ini siang semuanya. Setelah bangun kemudian nyiapin logistik buat dimakan. Setelah makan mereka siap-siap packing. Nah ketika semua udah siap mau jalan nih, si Janu itu ngeliat Rama masih santai-santai aja gitu. Terus kemudian Janu nyamperin si Rama. "Ma, ayo gerak." Begitu kata Janu. Terus anehnya si Rama bilang begini, "Lu jalan duluan deh, ntar gue susul. Secara kan jalan gue juga lebih cepet dari lu." Terus kemudian Rama agak bisik-bisik nih ke kupingnya si Janu. "Lagian ada cewek yang mau foto sama gue." Nah Janu bingung. Dia lihat kanan, dia lihat kiri. Gak ada cewek. Tapi Janu mencoba buat berpikir positif. Memang sih di sana masih ada 3 tenda kata Janu yang masih belum packing atau masih stay di situ. Mungkin pikiran Janu, ya dari salah satu tenda itu kali mungkin ada ceweknya yang mau foto sama si Rama. Ya udah akhirnya Janu jalan duluan. Nah akhirnya Janu sampai nih di pos Kalimati. Sambil nunggu Rama dia nyiapin tenda. Setelah tenda siap, ditunggulah si Rama ini. 30 menit Rama belum datang. 1 jam Rama belum datang juga. Nah setelah 2-3 jam Rama belum datang juga, mulai khawatir nih si Janu. Something nih, nggak mungkin spare mereka itu 3 jaman. Nah finalnya ketika hari udah menjelang maghrib, baru semuanya panik. Rama langsung bilang ke teman-temannya, "Gimana nih?" Ya udah akhirnya mereka putusin. 2 orang turun ke Ranupani, 2 orang stay tinggal di sini buat nunggu Rama. Yang 2 orang itu disuruh lapor sama ranger katanya. Berangkatlah 2 orang itu akhirnya. Begitu katanya cerita Janu. Nah singkat cerita akhirnya mereka sampai di pos Kalimati itu sebelum maghrib loh. Mereka ini nemuin para relawan yang terlebih dahulu di sana. Tim 5 ini sowan kalau mereka itu ditugasin buat ngegantiin posisi mereka. Nah udah akhirnya tim 5 buka tenda di sana, kemudian tim sebelumnya packing. Nah singkat cerita sekitar setengah 12 malam mereka nih siap-siap nih untuk tidur. Tiba-tiba ada suara, "Janu, tolong aku." Jelas Bu. Dan itu bukan suara cowok, itu suara cewek. Semisal itu suara Rama yang memang kemudian dia sudah tidak selamat, pasti kan suaranya cowok. Ini suaranya cewek. Tapi anehnya yang merasa terganggu itu cuma di tendanya sih Mas Wawan dan teman-temannya. Akhirnya mereka lihat-lihatan ini. Benny ngasih tanda. Maksudnya udah nggak usah pusing lah, nggak usah dihirauin lah, udah tidur. Gitu mungkin maksudnya ya. Akhirnya mereka coba buat tidur. Hingga besok harinya semuanya terbangun. Ketua tim 5 memanggil seluruh anggotanya, melakukan briefing, melakukan doa. Pencarian pun dimulai. Akhirnya mereka semua explore tuh area Kalimati. Soalnya kan mereka punya radius cuma di area Kalimati aja kan. Sementara kalau di area lain sudah ada SRU sendiri kan. Nah info-info yang didapat dari SRU lain itu berdasarkan radio panggil aja Bu. Jadi kalau seandainya memang keberadaan Rama ini ditemukan, mereka sudah update tuh dari radio panggil atau HT lah. Singkatnya mereka itu udah 3 hari melakukan pencarian, tapi hasilnya nihil. Nah, Wawan, Benny, Rio, dan Janu akhirnya mengadakan rapat kecil nih di tenda sambil bisik-bisik. Benny bilang waktu mereka nggak banyak nih buat cari Rama. Rama itu punya waktu 14 hari sejak dikatakan hilang. Tim rescue lain itu sudah 3 hari melakukan pencarian. Mereka adalah yang terlama, yaitu 6 hari. Total udah 9 hari. Mereka cuma punya waktu 5 hari lagi buat nemuin Rama. Ketika 5 hari tidak ditemukan hasil, maka Rama dikatakan hilang. Terus Wawan nanya, jadi menurut lo? Nah si Benny bilang, kita harus melakukannya dengan cara extraordinary. Wawan,
Dan Rio ngangguk-ngangguk. Dan entah kenapa Rio yang orangnya logik kali ini setuju. Tapi berbeda dengan Janu. Janu nggak ngerti maksud dari Benny. Akhirnya diceritakanlah sama Benny bahwa mereka butuh cara lain selain cara eksplorasi fisik, yaitu cara eksplorasi metafisika dengan mengandalkan orang yang mengerti. Ya kasar-kasarnya mereka butuh bantuan kuncen lah, juru kunci Gunung Semeru. Mereka harus cari alternatif agar bisa mencari keberadaan Rama, entah itu dikatakan hidup atau entah itu dikatakan mati. Ya udah, akhirnya dipercepat lah nih. Packing. Turunlah mereka ke Ranupani. Setelah di Ranupani, bersyukurnya mereka langsung ketemu tuh Bu sama perwakilan keluarganya si Rama. Langsung diceritain sama si Wawan maksud dari mereka turun dan berpura-pura bahwa si Janu ini sakit. Untungnya pihak keluarga ini setuju ya, karena mengingat tenggat waktu yang udah gak lama lagi. Dan kebetulan juga katanya saudara mereka itu punya kenalan kuncen. Dan akhirnya mereka pun langsung meninggalkan Ranupani menuju ke rumah saudaranya si Rama ini Bu. Ketika sudah sampai di rumah saudaranya Rama ini, kemudian besoknya mereka langsung dianterin ke kuncen. Singkat cerita, akhirnya dimulailah nih prosesi Bu. Si kuncen ini merapal-rapal mantra lah 10 menit, 15 menit. Nah kebetulan yang megang perang-orangan itu atau jelangkung itu si Janu. Nah, setelah 25 menit kemudian tiba-tiba tangan Janu kencang. Kemudian dia ngangguk sama kuncen si Janunya ini. Nah kuncen paham bahwa itu sebenarnya sudah ada. Kemudian mulailah nih si kuncen ini melakukan komunikasi. Secara umum dulu lah. Namanya siapa, orang-orangan itu atau Jalengkong itu nulis namanya dia siapa. Kemudian si kuncen juga nanya dia tinggal di mana. Kemudian ditulislah kalau roh itu berasal dari Gunung Semeru. Kemudian tanpa babi bu lagi, si kuncen ini akhirnya ngejar nih sama roh yang ada di Jelangkung itu. Dia menanyakan apakah si roh ini tahu informasi tentang Rama. Lama tuh dijawabnya sama si Jelangkung itu 10 menit. Ditanya lagi sama kuncennya, kamu tahu nggak tentang kejadian Rama? Lama lagi nih, tunggu lagi 10 menit. Ya nyaris setengah jam lah. Ditanya lagi kemudian, tahu nggak keberadaan Rama? Lama lagi dia nyautinnya. Akhirnya si Jelangkung ini mengatakan iya, maksudnya dia tahu gitu Bu. Dikejar lagi sama kuncen pertanyaannya, di mana lagi? Jelangkung ini lama ngasih taunya, namun sekitar 13 menit dia bergerak menulis sesuatu. Di lalanya Bu, pada saat itu udah mau deketin subuh. Nah mau nggak mau si kuncen ini harus ngusir tuh roh Jelangkung. Sebab kalau nggak diusir kan dia pasti suruh nganterin pulang kan. Kemudian setelah roh itu terusir dari Jelangkung, diambillah kertasnya nih sama si kuncen. Dilihat gambar Bu, bukan tulisan. Nah si kuncen ini ngasih tuh akhirnya ke yang lain. Kalian tahu nggak posisi ini di mana? Dikasihlah tulisan si Jelangkung ini ke Wawan. Wawan kemudian lihat bingung. Kemudian dilihat lagi sama si Benny. Kemudian lihat sama Janu. Semua bingung. Nah kemudian terakhir dilihat sama Rio. Rio diem sebentar, kemudian tiba-tiba dibalik sama Rio. Akhirnya dia ingat bahwa itu adalah sketsa topografi jalur lahar kawah Gunung Semeru. Pada saat itu pula mereka semua terkaget-kaget. Sebab jalur tersebut merupakan area yang memang tidak bisa dilakukan eksplorasi. Seingat kan terakhir waktu lagi di puncak, para ketua tim nggak mau untuk turun ke sana. Dan di sanalah Rama berada sesuai dengan informasi dari si roh Jelangkung ini. Semua yang ada di sana itu akhirnya lemas Bu. Mereka udah nggak punya kesempatan lagi untuk nyelamatin Rama. Mereka pasrah. Hingga singkat cerita, di hari ke-14 benar, semua tim SRU turun ke Ranupani dan menginformasikan bahwa pencarian mereka sudah maksimal. Rama tidak ditemukan. Nah Bu, gimana perasaan kalian jika salah satu sahabat, kerabat, atau keluarga kalian yang mengalami hal tersebut? Berada dalam batas hidup atau mati, berada dalam batas ada dan tiada. Semoga kita semua lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas apapun. Walaupun takdir hidup dan mati adalah kehendak Allah yang Maha mengetahui. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Masih banyak cerita-cerita lain yang mau saya kasih ke kalian. Jadi tetap terus ikuti channel ini dengan cara klik loncengnya. Like bila kalian suka dan dislike bila tidak suka. Dan share ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.